Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fariska Brigan Wibowo dengan NIM 21474138 SV 18877. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum PGPBL acara 2 dengan menggunakan NGRX. Pertama, NGRX adalah sebuah library untuk manajemen state pada aplikasi Angular yang terinspirasi oleh Redux. NGRX membantu kita mengelola data aplikasi secara terpusat dan terprediksi, terutama pada aplikasi yang kompleks dengan banyak komponen yang saling berinteraksi. Kenapa digunakan NGRX pada Resist Lika? Karena NGRX itu setiap perubahan pada state aplikasi akan tercatat dan dapat dilacak, sehingga memudahkan dalam debugging dan memahami alur aplikasi. Kemudian dengan state yang terpusat, kita dapat menulis unit test yang lebih mudah untuk mengisolasi dan menguji logika aplikasi. Dari segi skalabilitas, NGRX dirancang untuk aplikasi yang besar dan kompleks. Lalu dari segi komunitas yang besar, NGRX memiliki komunitas yang aktif sehingga kita dapat menemukan banyak sumber daya dan dukungan. Kemudian konsep dasar NGRX sendiri yaitu tempat penyimpanan data global aplikasi, kemudian data yang disimpan di dalam store, lalu objek yang mendeskripsikan suatu event yang terjadi dalam aplikasi. Terus fungsi murni yang menerima state dan action kemudian mengembalikan state yang baru. Selanjutnya efeknya yaitu observable yang mendengarkan action dan melakukan side effect seperti melakukan HTTP request atau navigasi. Selanjutnya di acara 2 ini juga menggunakan autentikasi dan otorisasi. Autentikasi sendiri yaitu proses verifikasi identitas seseorang atau suatu entitas. Sederhananya adalah cara untuk memastikan bahwa seseorang itu adalah siapa yang dia katakan. Kemudian otorisasi sendiri yaitu proses menentukan apakah pengguna yang sudah terautentikasi memiliki izin untuk mengakses sumber daya tertentu atau melakukan tindakan tertentu. Setelah identitas diverifikasi, otorisasi menentukan apa yang boleh dan tidak boleh Anda lakukan. Terdapat perbedaan dari autentikasi dan otorisasi. Dari tujuan, autentikasi bertujuan memastikan identitas pengguna, sedangkan otorisasi bertujuan untuk menentukan hak akses pengguna. Lalu dari segi pertanyaan, autentikasi, apakah Anda siapa yang Anda katakan? Sedangkan dari segi pertanyaan otorisasi, apakah Anda diizinkan untuk melakukan ini? Lalu dari segi mekanisme, autentikasi yaitu username atau password, biometrik, token. Mekanisme dari otorisasi yaitu role based access control atau RBAC atau dan attribute based access control ABAC. Sebagai contohnya yaitu autentikasi seperti login ke akun. Sedangkan contoh dari otorisasi yaitu mengakses file tertentu, mengubah pengaturan. Jadi singkatnya, autentikasi adalah tentang siapa Anda dan otorisasi adalah tentang apa yang boleh Anda lakukan. Tentu saja keduanya saling terkait dan pengguna harus terlebih dahulu terautentikasi atau diidentifikasi sebelum dapat diberi otorisasi atau diberi izin untuk melakukan sesuatu. Mengapa keduanya penting? Yaitu dari segi keamanan
dapat mencegah akses yang tidak sah ke sistem dan data. Lalu dari segi privasi, yaitu memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif. Dan dari segi integritas, yaitu untuk menjaga integritas data dengan membatasi siapa yang dapat mengubah atau menghapus data. Lalu, dalam pengembangan aplikasi, baik autentikasi maupun otorisasi, yaitu komponen penting dalam pengembangan aplikasi, terutama aplikasi web dan mobile. Framework dan library seperti Laravel, Django, Spring Security, dan Passport.js menyediakan fitur-fitur bawaan untuk mengelola autentikasi atau otorisasi. Tak lupa juga seperti framework Ionic. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berikut hasil dari praktikum acara 2. Seperti ini. Terima kasih.